Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudaraku, Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril, agar Al-Quran itu disampaikan kepada umat manusia sebagai pedoman hidup. Al-Quran pada masa awal diturunkan tidak seperti mushaf yang kita lihat pada saat sekarang ini. Pada masa awal, begitu Rasulullah menyampaikan ayat-ayat Al-Quran kepada para sahabatnya, ada sebahagian sahabat yang langsung menghafalnya, sehingga banyak para sahabat yang hafal Al-Quran. Dan ada sebahagian yang menulis dengan media tulis yang bermacam-macam, antara lain pelepah kurma, tulang-tulang unta, kulit kayu dan lain sebagainya. Media itulah yang digunakan untuk para sahabat untuk menulis ayat-ayat Al-Quran yang diterima dari Rasulullah SAW, sehingga ayat-ayat Al-Quran masih terpisah-pisah, tidak utuh dalam satu mushaf seperti yang kita lihat saat sekarang ini. Saudaraku, pada masa Abu Bakar As-Siddiq, Al-Quran baru ditulis secara utuh menjadi satu mushaf atas usul Umar bin Khattab. Alasan Umar karena pada waktu itu banyak penghafal Al-Quran yang gugur dalam perang Yamamah. Kemudian usul Umar itu diterima oleh Abu Bakar, dan Abu Bakar menunjuk Zaid bin Sabit untuk menghimpun ayat-ayat Al-Quran yang berserakan itu menjadi satu mushaf. Setelah Zaid berhasil melaksanakan tugasnya, disimpanlah Al-Quran itu di rumah Abu Bakar As-Siddiq sampai beliau wafat. Selanjutnya disimpan di rumah Umar bin Khattab sampai beliau wafat, dan berikutnya disimpan di rumah Hafsah bin Umar. Saudaraku, pada masa Khalifah Utsman bin Affan dibentuklah tim penulisan ulang Al-Quran yang diketuai oleh Zaid bin Sabit dengan anggota Abdullah bin Zubair, Sa'id bin Al-As, Abdurrahman bin Haris bin Hisham. Setelah tim itu selesai melaksanakan tugasnya, Al-Quran digandakan menjadi 5. Yang satu disimpan di Madinah, kemudian yang lainnya dikirim ke Mekah, dikirim ke Kufah, dikirim ke Syam, dan satu dipegang oleh Khalifah Utsman bin Affan sebagai Mushaf Al-Imam. Saudaraku, pada masa Khalifah Utsman, mushaf yang ditulis pada waktu itu belum mempunyai tanda baca, belum ada titik, belum ada harokat. Tentu sulit bagi kita untuk membacanya. Baru kemudian ayat-ayat Al-Quran diberi tanda baca pada masa tabi'in oleh Abu Aswad Ad-Du'ali atas permintaan gubernur Basrah, yaitu Ziyad ibnu Abihi.
Lalu Abu Aswad Ad-Du'ali membuat tanda baca fathah dengan titik bulat di atas, kasrah dengan titik bulat di bawah, dhammah dengan titik bulat di samping huruf. Saudaraku, pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan, menurut suatu riwayat, ada pendapat bahwa yang pertama kali memberi titik yang membedakan satu huruf dengan huruf lainnya adalah Nasr bin Asim dan Yahya bin Ya'mar. Saudaraku, sekitar tahun 170 Hijriah, ada seorang ulama besar, Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, memberi harkat seperti yang ada sekarang, yaitu fathah, kasrah, dhammah, fathatain, kasratain, dhammatain, sukun, dan tasdid, sehingga kita bisa membaca dengan menggunakan tanda-tanda itu. Kemudian Khalil bin Ahmad Al-Farahidi mempunyai seorang murid yang ahli di bidang bahasa, yaitu Imam Sibawai, yang wafat pada tahun 1800 Hijriah. Dengan ilmu bahasa Arab itulah kita bisa memahami Al-Quran. Kemudian untuk membaca Al-Quran dengan benar dan baik diperlukan sebuah ilmu, yaitu ilmu tajwid. Yang pertama kali menyusun ilmu tajwid adalah Abu Muzahim Al-Haqqani, lahir di Baghdad 248 Hijriah, wafat 325 Hijriah. Demikianlah sekilas sejarah Al-Quran. Semoga bermanfaat untuk kita bersama. Amin ya rabbal alamin.